tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini barenglah olah. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulur pendengar di mana berada. Kita lanjut kembali di sesi obrolan komunitas. Kali ini bersama Food Truck Palembang, ya, komunitasnya Food Truck Palembang, di mana membahas mengenai bisnis food truck yang ada di Palembang. Bersama ketuanya langsung ada Fajar Nur Hadi yang ada di studio sekarang ini. Langsung kita ngobrol-ngobrol bersama Fajar Nur Hadi selaku ketua dari Food Truck Palembang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Iya, apa kabar Jar? Alhamdulillah, Pak. Aku jenguk segar bugar tuh, Cek. Amin, sehat selalu. Selalu deh. Iya, itu dulu yang penting. Iya. Kita tanya-tanya dulu. Food truck ini kan bagian dari usaha ya, bisnis ya. Iya, betul. Ya awalnya mungkin stay lah ya, bisa dikatakan kedai. Atau memang dari food truck dulu? Dari food truck dulu, Pak. Oh, food truck dulu. Awalnya dari Oke, food food truck ya. Siap. Boleh cerita awal-awal usaha, silakan. Baik, terima kasih, Wak Dola. Awal kami mempunyai ide itu waktu itu di tahun 2018 ya. 2018 kita melihat di Palembang, khususnya kota Palembang itu lagi vibe-nya atau viralnya kedai atau coffee shop yang bertumbuh pada waktu itu. Kami melihat satu peluang yang mungkin belum terfikir atau belum diisi oleh teman-teman entrepreneur pada waktu itu, yaitu street food atau food bar yang ada di jalanan begitu, atau yang di jalan maksudnya begitu. Jadi ada peluang dicoba dan awalnya pakai mobil yang sama dengan sekarang. Iya, awal sekali kita terjun itu sudah pakai VW Kombi itu. Jadi kami setting bar dan equipment yang ada di situ untuk semaksimal mungkin bisa kami serving kopi dan mengedukasi bagaimana layaknya kopi diminum dan ngopi yang enak seperti apa. Gitu. Jadi udah masuk 3 tahun ya ini sekarang. Alhamdulillah running untuk 2018 kami sampai sekarang kurang lebih 8 tahunan. 8 tahun. Alhamdulillah Wak, diterima di Kota Palembang dan juga kami juga berkesempatan mengisi di berbagai event. Ya, itu tadi saya ngomong tadi bahwa 3 tahun ini sudah mulai banyak kenal gitu ya. Alhamdulillah. 3 ya dari 2018 tadi. Betul. Dan ada berapa anggota sekarang? Patah tumbuh hilang berganti waktu itu. Awal sekali kita punya 10 rekan-rekan teman-teman juga para entrepreneur Palembang ini pada waktu itu masih tercecer puzzle-puzzle, Wak. Artinya punya tempat reguleran, tempat stay-nya masing-masing di mana mereka yang comfort zone-nya di situ. Terus kita satukan, kita rangkul bareng-bareng untuk menyamakan visi misi. Kita juga menyamakan standar yang paling penting karena ada standar sendiri di food truck itu sesuai dengan arahan di nasional. Itu ada komunitas food truck Indonesia di bawah naungan yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, begitu termasuklah Palembang. Oke. Kalau di Indonesia sendiri berapa komunitas yang ada? Untuk komunitas di atasnya atau yang menaungi itu ada KFI, Komunitas Food Truck Indonesia. Foundernya ada di Jakarta, KFJ,
itu Pak Joko Waluyo. Di tahun 2013 mereka sudah bergening untuk melakukan aktivitas penjualan food truck. KFJ terus merembet ke samping kota kreatif Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Denpasar. Kalau kita mengarah ke Sumatera, yang terlebih dahulu itu ada di Medan, nyambung ke Batam dan ke Padang. Baru 4 ya? Iya, barulah Palembang di 2018 kami sowan ke Jakarta, mengambil license dengan ketua sendiri, ketua umum. Jadi ada perspektif ternyata tidak sesimpel yang kami bayangkan bahwa food truck itu seperti ini. Tapi ada standar-standar penyajian, higienitas, safety yang paling utama di food truck itu adalah safety-nya. Bagaimana kita meminimalisir kecelakaan kerja apabila terjadi, Allahu a'lam, kita nggak mau, apabila terjadi escape door dan segala macam, APAR itu harus siap dan memang harus taktis, Pak. Gitu. Oke. Modifikasi mobil ya, itu mobil yang lengkap lah ya. Tidak sayang nggak mau dirusak. Iya. Karena kan bukan untuk usaha ya, tapi memang mobil pribadi lah ya. Iya, klasik. Itu tahun berapa tuh? Mobilnya umurnya tahun 81 ya. 81 dengan mesin yang asli. Iya, mesinnya original. Oke. Jadi bangku-bangku lepas. Bangku tengah sampai belakang lepas. Tapi lebih nyaman ya kalau jualan ya, kalau pakai mobil PW itu. Iya, jadi kenapa kami pakai mobil VW Pak, juga ada alasan tertentu. Ya kenapa enggak ini ya mobil apa ya, mobil bis-bis Selamo itu. Iya, Elf gitu kan, Iya. yang agak sedikit long chassis gitu Pak ya. Iya. Satu, memang apabila kita merubah bentuk itu ada surat izin dari Dinas Perhubungan untuk kendaraan tersebut di karoseri atau di setting seperti apa, baik Laporan ya. camper van, ada izinnya Pak. Itu surat izin rubah bentuk itu ngurus seperti kir seperti biasa. Jadi kalau pickup terus kita rubah belakangnya atau kita setting seperti apa menjadi dapur atau menjadi bar, kita harus mengajukan surat izin rubah bentuk. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua adalah eye catching sih, Wak. Kita juga mau hadir di tengah-tengah jalan itu minimal ada mobil lama ini gitu. Ada mobil vintage lah istilahnya sekarang. Kita tidak banyak melakukan perubahan di segi struktur body, cuman kita belah saja di jendela sebelah kanan sopir itu kita lebarkan untuk menjadi tempat meja bar dari luar, jadi orang bisa leluasa melihat kita di dalam untuk melakukan pekerjaan atau melayani customer yang datang. Ya. Dimulai 2018 sampai sekarang ini berapa kali renovasi atau perbaikan mobil ini? Baik, kalau renovasi memang kita dari awal lumayan lama, hampir 1 tahunan, ini pengalaman pribadi di kami gitu. Jadi memang kita renov itu mulai dari kaki-kaki, kita siapin terus engine-nya, kita operasi dulu total, body, cat dan segala macam, interior, eksteriornya dirapikan. Setelah itu rapi, Wak, alhamdulillah tidak ada kendala setelahnya. Dibanding misalkan kita di tengah-tengah jualan terus terputus, sekarang harus kita rombak atau kita modifikasi. Oke, dengan food truck ya lebih lincah lah ya bisa katakan. Kalau pengalaman saya baca di media sosialnya food truck Palembang itu bahwa kalau sepi di satu tempat ya akan bisa pindah gitu. Nah, itu memang pengalaman gitu ya. Iya, itu salah satu juga keunggulan dari food truck. Itu dari keunggulan food truck tersendiri, satu, tidak ada biaya sewa, Pak. Satu? Tidak ada biaya sewa. Terus bisa berpindah-pindah, kapanpun, dimanapun, anywhere, everywhere. Jadi gitu. Salah satunya itu tadi, apabila di tempat satu itu sepi, kita bisa bergerak atau move, pindah ke lokasi selanjutnya. Biasanya juga kami akan menempatkan posisi yang reguler. Contoh waktu itu kita sempat ke pedestrian Sudirman begitu. Alhamdulillah di perjuangan, Wak, ya,
perjuangan ke dinas pariwisata dan segala macam, kita dikasih yang paling ujung di dekat stasiun LRT Cinde. Tapi nggak apa-apa, masa akan bergerak sendiri melihat sesuatu hal yang beda, alhamdulillah. Betul, ya, unik Di lah situ. ya. Ya unik, begitu. Dan standar kita juga begitu masuk, begitu juga ditinggalkan. Artinya tidak meninggalkan sampah, baik cair, packaging dan segala macam. Karena di standar kita harus punya trash bag satu kendaraan, satu unit satu. Limbah cairnya, bekas cuci piring atau segala macam itu ditampung di jirigen bawah atau penampungan air tersendiri. Nanti pas diselesai tidak meninggalkan bekas dan tidak meninggalkan bau. Begitu standarnya. Jadi termasuk kru dan juga pegawai diajar gitu ya untuk mereka punya ada standar tadi. Iya. Di food truck sendiri itu terkenal di PEPS atau PEPS biasanya. PEPS itu pertamanya produk. Itu yang kita deliver ke tenaga kerja atau SDM kita. Jadi produknya harus valid dulu. Produknya seperti apa? Artinya identitas food truck si A ini kopi. Kebetulan kami fokus di kopi, di kopi Sumsel dengan brand Tukang Seduh. Itu kami fokus ke situ dulu, artinya produknya valid dulu. E-nya adalah equipment, perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan dalam food truck kopi apa, kurang lebih begitu. Jadi kita training juga mengenai mesin dan grinder segala macam, perlengkapan bar. Yang ketiga adalah P-nya adalah people-nya atau tenaga kerja kita. Nah itu tadi kita satu hospitality harus kita kedepankan, menyapa greeting tamu seperti apa dan melakukan apa yang tamu mau atau customer mau harus bisa menjembatani itu dengan baik. Istilah kami adalah barista communicator, bukan sekedar jualan. Cuman bukan sudah nyeduh apa ngasih americano gitu. nah Ya, gitu. Ya. Tapi lebih dari mana Kak gitu, biasanya seperti apa kopinya atau kebiasaan minum kopi seperti apa. Jadi harus tahu produk knowledge ya gitu. Iya, Kalau jadi dia produknya. knowledge-nya tahu, produknya, customer-nya juga minimal kita melakukan survei kecil-kecilan. Misalkan, Wak Dola biasa minum kopi seperti apa, Wak? Gitu. Iya. Saya tanya. Ya, Wak Dola ngomong. saya yang manis nggak pahit gitu. Manis, Ya. cenderung pahit. Oke. Wak, kami ada Tropicano, basicnya espresso base, ada flavor buah, atau mau bunga, kami ada juga namanya elderflower kopi. Kalau elderflower itu mixologi, kalau Tropicano itu base-nya adalah americano yang diberi flavor. Kita deliver 2 ke Wak Dola. Oh mau yang manis, boleh dicoba yang mana Wak? Gitu. Oke. Ya. Jadi kita survei kecil-kecilan Kayak dulu. edukasi gitu sekali. Iya, kecil-kecilan dulu. Oke. Memperkenalkan produk. Jadi itu menarik. Jadi bukan hanya sekedar ngopi, tapi lebih kedekatan ke konsumen. Iya, gitu engagement dengan konsumen kami sangat Betul. kedepankan. Jadi tidak sekedar jual beli, kamu beli ini mana duitnya, cuan kami serving selesai gitu. Ya, dari nama-nama kayak tadi ya, kopinya, jenisnya, namanya banyak yang varian yang ada di Tukang Seduh nih. Kalau Tukang Seduh sendiri sekarang 35 menu, coffee dan non coffee gitu. Alhamdulillah cukup banyak. Espresso base yang kami kedepankan adalah espresso base. Ada juga manualan, itu ada di cold brew dan juga V60 seperti biasa. Tapi identitas Tukang Seduh itu kopinya kopi Sumsel 1 dan espresso base. Oke. Itu. Cuma namanya kayak Amerika ya. Iya. Padahal kopinya kopi kita gitu. Iya, gitu. Gaya pengolahannya gitu. Makanya kami menyebutnya Tropicano. Oh. Bukan Americano. Oke. Balik lagi ke anggota kita. Jadi jumlahnya ada 10 lebih? Sementara waktu itu pada tumbuh 10, sekarang bertahan ada 6 karena Allahu alam wa qadarullah waktu Covid itu bertumbangan, termasuk juga kami bertumbangan. Karena event nggak ada, acara musik nggak ada, keramaian nggak ada lah istilahnya. Oke, potong dulu. Acara-acara gitu berbayar atau mereka bisa masuk aja gitu? Atau bagi hasil? Yang kami Biasanya? Alhamdulillah. Jadi food truck Palembang, terutama kami Tukang Seduh, biasanya kami di hire Wak.
atau dibuat kontrak catering. Contoh misalkan salah satu produk rokok atau produk otomotif gitu, mereka melalui IO-nya kontak mau serving 700 cup begitu. Jadi nego harga Udah gitu. langsung bayar gitu ya. Ya, bayar, kita disediakan spot, disediakan listrik, terus kita serving di situ. Jadi Begitu kalau biasanya. gitu kebiasaan sebagai tambahan, kayak apa? Kalau misalnya orang nonton datang dikasih gitu, Benar. Iya, tidak beli lagi, kebanyakan gitu. iya, kebetulan event-event di Palembang pada waktu itu sistemnya voucher atau anggota-anggota yang diberi privilege khusus, misalkan anggota otomotif yang misalkan melakukan servis Ya. berkala segala macam, nah itu dapat voucher ngopi gratis begitu. Oke, kalau sudah lebih dari 500-700 cup tadi, itu dikerjakan sendiri atau dikerjasama dengan teman-teman lainnya? Eh, untuk per unit pasti SDM kita sendiri. Nanti misalkan collab makan dan minum, jadi collab dengan teman-teman, misalkan ada makanan mau apa, kita test food dulu, maunya makan dan minum seperti apa, begitu kita tawarkan ke pihak penyelenggaranya seperti itu. Tapi sering ya 5-5-nya, 10-10-nya ngumpul bareng gitu. Alhamdulillah, waktu itu terakhir kami kumpul di eventnya Sriwijaya Expo ya kalau nggak salah di Jakabaring, Wak. Setelah pasca Covid, itu alhamdulillah biasanya kita tutup itu jam 10, jam 11, baru kita balik kanan pulang ke home base masing-masing. Itu jam 7 udah sold out. Oh, Alhamdulillah. cuman ngobrol-ngobrol aja tinggal ya. Iya, makanya itu Jadi tidak jualan lagi ya, ngobrol-ngobrol bae. acara utama belum selesai, Wak. Belum mulai. Ya. Kami ingat pada waktu itu teman-teman sampai air mineral pun habis, istilahnya seperti itu. Jadi kita refill itu sudah berapa kali kita siapin stok kok. Jadi perkiraan pengunjung sekian gitu. Di setiap unit itu saya sendiri melakukan cek ya ke teman-teman. Iya. Berapa serving segala macam aman. Oh, apa yang bisa dibantu? Contoh misalkan menghubungi vendor seperti itu kan, itu tanggung jawab kami sebagai untuk mempermudah teman-teman, biasanya kan lagi sibuk Ada riweuh, ya. kita Ada yang koordinatornya. koordinasi ya begitu. Oke. Kalau habis cepet itu apa memang nggak nyangka atau memang nyiapnya dikit gitu? Pada waktu itu kan karena eventnya 3 hari, 3 hari. Hari ke pertama Uji coba lah ya. uji coba awal hari pertama itu kami bilang karena memang kebiasaan kalau ke seberang itu Seberang ulu. Iya, seberang ulu itu sedikit low. Makanya Daya belinya ya. iya, antusiasme mungkin ya. Beda kalau yang di seberang sini, seberang ilir. Iya. Jadi waktu itu medium lah kami siapkan stok. Hari pertama itu buka jam 3, preparing jam 3, jam 4, jam 5 selesai. Sold out. Kami, wah nggak bisa nih. Terus aku bilang, coba besok dikali 2, kalau memang bisa sanggup kali 3. Bilang, ada satu unit kita, jus sama es gitu, bilang, aku kali 4 bang, silakan. Hari kedua juga sold out. Keempat dan hari ketiga keempat itu makanya nambah stok yang lumayan banyak. Alhamdulillah. Itu jam 7 pun sudah habis. Oke. Namanya memang ada keunikan yang pengunjung tuh tertarik, akhirnya membeli ya apa yang ditawarkan di teman-teman di food truck ya. Food truck sendiri kalau di pertemuan nasional sering Pak? Iya. Awal sekali food truck itu kumpul sejarahnya tercatat di Palembang, Pak. Waktu itu kalau nggak salah Kadisparnya Ibu Iren ya. Oh ya. Kadispar provinsi ya. Itu Ibu Iren waktu itu kalau nggak salah ingat gerhana matahari Iya, di betul, Ampera. betul. Iya, betul. Ya. Iya. Nah itu kami selaku yang di Palembang pada waktu itu Tuan rumah ya. tuan rumah. Jadi Ibu Iren mengasih challenge, bisa nggak mengumpulkan teman-teman food truck. Pertama kali dalam sejarah food truck Se-Indonesia atau se-Sumatera? se-Indonesia. Oke. Itu Padang turun, Medan, Batam turun ke Palembang, Jakarta, Bandung, juga Semarang, Solo itu turun ke Palembang juga. Waktu itu hari pertama ada di BKB, itu juga sistem voucher dan sistem jualan pas gitu. Dan yang di atas Ampera
untuk pertama dan waktu itu sekali itu lah, Pak. Iya, iya. Dibuka Jadi ya. yang ditutup Ya, istilahnya untuk usaha lah itu. untuk usaha. Iya, iya. Kami pertama kali itu makanya jadi kenangan sendiri kawan-kawan se-Indonesia pada waktu itu, komunitas truk di Palembang nutup Ampera pada waktu itu dan gerhana meraihnya di sana. Rame benar tuh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pasti kalau sudah kayak gitu kemarin pengalaman juga, bahan baku mereka bawa sendiri atau dicari sih? Ya, kalau rata-rata ada yang tidak ada yang di sini mereka sudah bawa. Tapi kalau sayur atau apa yang Ya, misalnya misalnya ada ya, gitu burger segala macam ada, kita Bisa siapin, nama ya. kita siapin karena paling dekat adalah Pasar Bonang. Oh, diajak pasar lain. Ya, gitu. Kalau enggak memang dalam jumlah besar kami daerah ke Cakabaring waktu itu pasar itu. Ya. Oke, kalau itu kita sesi kedua untuk ngobrol dan menarik sekali kita ngobrol bersama ketua dari food trucknya Palembang ya. Temanya ya tidak jauh-jauh dari food truck itu bisnis dan juga cerita-cerita kisah mereka mengawal dan juga sampai sekarang ini. Dan dulu kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, kita masuk sesi kedua nantinya untuk dulu galau-galau di Mana Beradom. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun ribang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak moto adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya, banyak dampak keluarga
banyak di Nusantara, membawa kedamaian ke penjuru bumi. Alam raya of South Sumatra, beautiful world of Indonesia, pesona luhurmu penuh makna, membawa kedamaian ke penjuru dunia. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota. Senyummu nan indah adalah senyum kita. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota. Senyummu nan indah adalah senyum kita. Senyum Sriwijaya, petua bijakmu mahkota. Senyummu nan indah adalah senyum kita. Adalah senyum kita. Kembali kita di program obrolan komunitas bersama Pak Jan Nur Hadi, yang pemilik dari tukang seduh dan juga kendaraan food truck ya, dan selaku ketua food truck Palembang. Bahasan kita mengenai bisnis yang seputar dengan food truck tadi ya. Dan silakan yang pengen bergabung di 0711351656 atau melalui WhatsApp kita di 089778848884. Ya Tugi dulu yang pengen tanya-tanya bersama narasumber kita di hari ini. Hingga pacak menambah wawasan, informasi dan juga siapa tahu menginspirasi bagi dulu yang pengen buka usaha yang ada hubungan dengan food truck. Kira-kira kalau nak buka usaha di food truck ini mahal tak biayanya? Ini pasti mahal ya. Alhamdulillah. Ini pertanyaan yang sering kali kami temukan. Jadi modifikasi itu ya. Iya, jujur jadi untuk mengawali bisnis food truck sendiri, teman-teman pertama tadi itu tadi solusinya, tentukan dulu produknya dulu. Ya. Kalau sudah produk, terus equipment, sumber daya manusianya, terus sistem. Yang penting sistem itu mulai dari kecepatan penyajian, preparationnya, artinya di prepare dulu, kurang lebih 60-80%, terus diolah menjadi bahan jadi atau masak untuk di serving, untuk disajikan begitu. Setelahnya itu baru kita melihat nih sesuai budgetnya berapa, kan dihitung. Kami juga ada contohnya kalau teman-teman atau pendengar setia dari RRI Pro 4 mau belajar, bisa nanti ke WhatsApp kita aja melalui Wakdola. Nanti kita akan bagikan materi tentang bagaimana menyusun RAB-nya gitu, memilih kendaraan yang sesuai dengan usahanya begitu, Pak. Mulai dari yang budget mungkin 20-30 juta yang bahan atau yang sudah jadi karoseri, itu kita lihatkan sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri. Yang penting adalah kita rencanakan dulu
mau seperti apa, mau jualan apa, mau di mana, itu akan berpengaruh dengan style atau karakter food trucknya sendiri. Yang sekarang lebih ekonomis mungkin pakai roda 3, bajai roda 3, itu yang lebih geraknya lebih gesit dan moving cepat seperti itu. Perawatan juga minimal untuk penggantian oli dan segala macam cukup diservis seperti itu. Budget bisa mulai dari 50 sampai 100 juta untuk awal. 50 sampai 100 juta itu yang mobil dengan apa ya, misalkan belum dimodifikasi sudah Itu sudah, insya Allah. Jadi estimasi sudah lengkap lah ya. Misalkan kita tentukan Pak Dol mau jualan pempek misalkan. Kita ambil yang mungkin kita sebut merek Suzuki Zebra. Itu kan sekarang harga jual mungkin 20-25. Suzuki Zebra tidak terlalu banyak modifikasi, hanya perlu di belakangnya. Bodinya besar lah ya. Iya, bodinya besar, cukup panjang, lumayan gitu. Jadi belakang bisa dibuka untuk mengeluarkan equipment misalnya penggorengan dan segala macam. Bahannya di dalam memperoleh etalase yang pintu sebelah kiri sliding itu bisa digunakan untuk escape door atau untuk keluaran, dan pintu sebelah kanan bisa dibuka untuk meja untuk pengunjung bisa melihat produk kita. Jadi seperti itu. Itu saja paling rombakan tidak terlalu banyak kalau di Zebra. Hanya equipment dalam, interior, peralatan dari apa yang mau kita usahakan begitu. Kalau mobilnya sekitar itu ditambah equipmentnya 10 juta, bahan baku 10 jutaan, ya range-nya antara 50 sampai 60 juta bisa ready di jalan, paling branding, stiker dan segala macam untuk branding ya, neon box seperti itu yang untuk penambahan packaging. Tapi banyak mobil yang jualan itu kan ada berapa, 1-2 yang saya lihat tuh. Iya, dia nggak pindah-pindah itu. Iya, reguleran Pak. Iya di situ. Stay. Mobilnya di situ, orangnya di rumah gitu. Itu mungkin ada di depan rumah sakit Akagani ya kalau nggak salah ya. Gak usah sebut ke mereknya. Yang pasti itu yang ada. Takutnya denger ya. Saya mau nanya itu memang ada kayak gitu ya. Mobilnya tinggal, orangnya pulang gitu. Nggak takut apa dia dirusak tuh. Kalau kami muter istilahnya ngider-ngider di Palembang, Wak, ya mungkin ada beberapa titik yang seperti itu. Kebanyakan fokusnya nggak jualan seperti bahan mentah dijadikan bahan jadi, Wak, tapi kebanyakan lebih ke kelontongan yang Wak bilang ya. Tapi ada memang belum bergabung di food truck Palembang yang seperti itu. Kebetulan teman-teman itu punya rumah produksi dan home base-nya masing-masing. Jadi dia stay di mana, kalau sore atau malam keluar. Di Sudirman 1 salah ada. Alhamdulillah. Iya, kuliah di Sudirman 1 ada yang. Itu belum apa ya? Belum terjangkau dari komunitas atau memang yang di Sudirman sebelah mana, Pak? Titiknya? Iya, kayak Masjid Agung. Iya, kayak misalnya. Oh, si Wildan, itu anggota kita. Oh, iya. Yang jual susu. Iya, betul. Merah putih. Oke, jadi sudah lah ya tercover ya. Tercover. Tapi ada mungkin mobil yang belum tercover. Nah, itu mungkin mereka yang nggak mau gabung atau sudah pernah ditemuin? Kayaknya ada yang belum, ada yang baru juga, beberapa baru. Seperti yang baru ini kami temukan di daerah Simpang Celentang itu ada makanan goreng-gorengan, Wak, ada bihun goreng, mie goreng, nasi goreng seperti itu. Yang lama-lama mungkin kayak martabak di depan SMA 3 yang kayak gitu, memang kayaknya mereka maunya reguleran di situ aja, nggak mau pindah gitu. Gayanya pakai mobil gitu. Iya, gayanya pakai mobil gitu. Ada waktu itu di veteran jualan stick kalau nggak salah, tapi pas kami follow up beliaunya sudah closing gitu. Karena memang untuk usaha ini butuh mental, Pak, memang karena di jalan itu banyak tantangan seperti itu. Jadi kalau kita di komunitas adalah saling support, saling menguatkan, paling enggak minimal di titik ini jangan dulu ya karena mungkin rawan dan segala macam. Titik ini bisa tuh, tapi minimal koordinasi dengan Disub atau Satpol PP, jangan sampai kita ada di situ mengganggu lalu lintas atau menyalahi aturan yang ada. Nah, itu yang takutnya kan. Tapi kalau yang nakal sering ya ketemu misalnya petugas atau preman kayak pungli-pungli gitu. Oh, di jalan, iya.
Oknum itu kan. Ya oknum. Oh, iya. Kalau sejauh ini Wak, istilahnya bahasa jalan kita adalah ya saling berbagi rezeki dulu lah gitu. Tapi kalau sudah dalam tanda kutip melakukan pemaksaan ya pasti kita akan fight back gitu. Saya tanyanya parkir. Nah, itu parkir yang paling sering. Jadi misalkan parkir 2.000, 5.000 kita minta 20.000 gitu kan. Iya, Aku karena bilang kita paling jualan. nego. Iya. Paling nego ya Kak, artinya begini ya begitu. Tapi iya namanya kita usaha harus tenang dan juga tidak satu yang pasti tidak melanggar aturan atau melangkahi aturan yang ada yang ditetapkan oleh baik perda ataupun aturan yang ada di undang-undang seperti itu. Oke. Dengan maraknya penjualan kayak pakai sepeda tadi kan, ada juga yang banyak buka kedai. Betul. Bagaimana sih penjualan dari teman-teman food truck sendiri? Iya, alhamdulillah. Jadi untuk misalkan sekarang marak misalkan istilahnya calling ya, yaitu kopi keliling seperti itu. Mempunyai segmentasi masing-masing Wak, marketnya. Jadi segmentasi marketnya beda. Kita ini harganya sama atau di Target. atasnya calling? Di atas. Di atasnya. Kita punya standar sendiri seperti kedai. Jadi ibaratkan kalau kita punya kedai, cuman ini yang bergerak. Gitu. Jadi yang mendekat ke customer di mana titik keramaian atau event yang ada, kita mendekat di situ, kita serving standar seperti itu. Jadi tidak dikurangi rasa atau kualitas ya? Nah itu alhamdulillah. Kalau tukang seduh sendiri melalui food trucknya itu adalah direct sale. Memperkenalkan satu adalah kopi sumselnya dulu fokus. Artinya tidak kalah kopi sumsel kita begitu. Sekarang kan harganya masih mahal ya? Iya, sekarang lagi mahal Wak. Alhamdulillah. Iya. Belum turun-turun kan? Belum turun-turun. Tapi kalau naik kan nyeneng ke petani juga ya? Alhamdulillah Iya, begitu. betul, iya. Artinya ekosistemnya tukang seduh juga menjaga ekosistem itu Pak. Mulai dari petani, prosesor sampai di roaster dan kami di hilirnya ini kami perlancar hilir untuk ekosistemnya biar berjalan. Kalau hilir lancar, insya Allah serapan juga lancar seperti itu. Makanya tukang seduh juga fokus ke kopi sumsel ini untuk bagian daripada meningkatkan produktivitas teman-teman yang ada di hulu. Prosesor sekarang petani sudah mulai banyak yang muda-muda Wak. Yeah. Alhamdulillah itu semangatnya alhamdulillah kenceng begitu. Nah makanya sejalan dengan itu kami rantai pasoknya kami jaga dengan harga yang adil, yang fair seperti itu. Artinya kalau teori ekonomi mengatakan bahwa kalau harga serendah-rendahnya kita jual setinggi-tingginya. Yeah. Tapi ada kualitas, ada harga, Pak. Kami percaya di situ. Kalau memang kualitasnya baik, pasti ada harganya. Nah, salah satunya adalah yang kami jaga adalah kualitas kopinya. Ada Wak memang yang lebih murah, misalkan kopinya ada lebih murah. Kayak petik hijau itu ya? Iya, pelangi istilahnya. Oh. Ada kalau bahasa daerahnya isiran. Isiran itu adalah asalan yang tidak disortasi, Wak. Ini kalau kita ngomong kopi 7 hari 7 malam, Pak. Oh iya pasti. Ya. Akan lanjut di sesi berikutnya lah ya. Iya. Ya pastinya yang singkatnya apa tuh? Jadi intinya adalah kita mempunyai standar kualitas seduh begini. Kita punya kualitas biji yang seperti ini kita mau. Jadi kita order dari petani melalui prosesor. Setelah prosesor adalah menggawanginya adalah roaster untuk kita deliver rasanya ke pelanggan kita melalui minuman seperti itu. Oke. Tapi kalau di usahanya Pak Jar sendiri, roaster sendiri atau ada tempat itu? Ya alhamdulillah. Itu tadi Wak, menjaga ekosistem. Untuk ke depan nanti mungkin kita akan kembangkan roastery sendiri. Okay. Tetapi alhamdulillah sekarang kita disupport oleh teman-teman yang tadi yang kami sebut adalah itu tadi. Okay. Kalau sudah kami lah ngambil dewek Wak. Ya, meroses dewek Wak gitu. Ngoreng dewek. Nah itu. Ya. Jadi silaturahminya ya mungkin tetap masih tetap. Tapi insya Allah kalau kita mempunyai pandangan atau hubungan tidak melulu dengan yang berhubungan dengan materi itu insya Allah akan long term atau panjang seperti itu. Nah itulah kita jaga. Alhamdulillah kita silaturahmi dengan kawan-kawan di daerah cukup baik untuk masalah itu. Daerah mana Pak jadi pasokan dari tukang seduh dan teman-teman kopi yang pakai food truck ya? Iya. Tukang seduh sendiri fokus di 4 kabupaten
yang pasti yang pertama adalah yang penghasil terbesarnya ada di Oku Selatan, itu Desa Sipatuhu. Oh, situ ya. Desa Sipatuhu di arah Bukan Ranau. di Pagaram sama Lahat. Ya, itu yang satu yang sumber terbesar kita source-nya, maksudnya yang kita minta juga beans-nya, karena kita ada 4 lagi. Satu, yang kedua adalah Semendo. Di Desa Segamit, Semenda. Ya, pernah kesana ke. Yang ketiga di Pagararam itu Rimba Candi dusunnya. Kalau wong Pagararam nyebutnya adalah Jokoh ya. Desanya Jokoh. Iya, Desa Joko. Desa Jokoh. Bukan ada Joko sana. Desa Joko ya. Simpang Joko. Yang keempat itu Jarai Lahat. Arahnya ke Pagaralam, Ya. tapi masuk kota wilayahnya Jarai, Lahat ya, iya. Kabupaten Lahat. Berdekatan dengan Pak Lawang ya. Betul, Iya. daerahnya cukup dingin dan tinggi. Jadi Oke. empat daerah itu yang saling mengisi jadi support. Yang mengisi tukang seduh ini adalah yang pertama tadi di Oku Selatan, Ya. terus Semende, Pagalam yang di Joko tadi, Rimba Candi betul. ini sama dari Jarai. Jarai. Oke. Ya. Jadi variannya macam-macam gitu ya rasanya. Beda. Kalau tagline kami adalah beda cara, beda cerita, satu rasa itu, Pak. Nah, beda daerah akan beda karakter atau beda profil note, yang kalau bahasa teknis kopi itu profil note-nya akan berbeda, Pak. Jadi di karakter di Semendo akan lebih kuat atau lebih bold seperti itu. Di Rimba Candi itu karena mungkin karakternya lebih tinggi dan dingin, akan lebih kompleks rasanya, baik ke rasa buah atau rasa bunga. Betul. Begitu. Ada yang kan rasa coklat ya. Iya, coklat. Padahal tidak ada dikawin sama coklat ya. Iya, itu tanaman sekitar itu akan menunjang si kopinya, Pak. Karena kopi itu sensitif. Jadi waktu spora butiknya lagi berkembang, nah si kumbang tadi ngincap kemana atau spora yang lain itu, nah itu makanya diserap oleh tanaman kopi. Bukan dari berdasarkan batang ya, ya. Pada saat- Varietas tetap, tapi yang lebih dominan adalah lingkungan. Nah. Contoh misalkan varietas Siga Garutang misalkan, atau Lini S. Itu kalau ditanam di Jawa Barat atau ditanam di Semendo, pasti akan beda karakter rasa. Oke. Balik lagi ke foto tadi, ada 5 tadi yang masih stay, masih ready dan juga berjualan. Ya. Itu sama-sama jualannya atau beda-beda? Beda-beda, Pak. Oke. Beda-beda. Apa saja yang masih makanan? Ya, makanan itu ada bakso, Oh ya. ya, ada serabi, Heeh. serabi Bandung. Terus saya sendiri kopi. Ada yang ketiga itu soda-sodaan. Yang keempat susu. Yang kelima susu. Yang keenam jus. Ya. Yang ada waktu itu yang masih kita kontak adalah pempek sama martabak yang cukup legend. Itu kayaknya unitnya apanya yang bermasalah. Oke. Tapi Dia punya kayaknya masih ada. tiga atau dua ya punya mobilnya. Iya, gitu. betul. Oke, mereka. Ya, jadi kalau yang mobil khusus untuk hiburan belum ada ya. Kayak belum. kayak dongeng gitu. Nah itu. Jadi Ya, keliling gitu. waktu pertama kali istilahnya di-approve oleh Dinas Pariwisata waktu itu, Pak, kami dikasih slot di hari Jumat. Kalau nggak salah ya. Iya. Di PDC Sudirman tuh slotnya di hari Jumat. Kami pikir siapa lagi nak beli gitu kan. Sepi gitu kita. Oh, dulu Jumat ya. Awal sekali di-approve istilahnya kita melakukan pendekatan. Iya. Pas Karena kami Sabtu sudah ramai gitu. Sabtu kan keramian gitu. Ya, Kita coba. apalagi kalau 5 mobil datang semua kan. Iya, waktu itu 6 sama 1 juga kopi, Wak. Waktu itu ada Dimas pakai VW Kodok. Iya. VW Kodok, VW Battle kalau nggak salah. Beetle, sorry Beetle. Nah, jadi keunikan itu bercampurlah jadi situ hari Jumat rame. Iya. Jadi ternyata rame. dadakan. Nah, sempat kami yang nggak enaknya itu adalah waktu itu hari Jumat kan harusnya kendaraan masih bisa lalu lalang. Pas hari pertama itu kenceng-kenceng. Kendaraan lewat ya Sudirman kan. Nah, pas berikutnya baru ditutup oleh sepenuhnya. Nah, itu rame, Pak. Oke. Rame banget. Oke, kembali ke agenda dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya. Kota Palembang ini dari food truck Palembang ini support dukungan nanti ya, ada Atmo Carpet Atmo ya. Apa nanti sudah diagendakan atau mungkin sudah rapat-rapat bersama teman-teman tim di sana? Ya, alhamdulillah. Lokasinya sudah tahu gitu.
Kalau untuk formal rapatnya kami baru dihubungi Pak Isnaini Madani ya, waktu itu karena kami juga sudah silaturahminya sudah lama dengan beliau, lama juga nggak ketemu, beliau kontak terus dikasih nomor jajaran dari kepala dinas PLT-nya, dinas pariwisata, Pak Irman waktu itu menghubungi kami juga, terus Pak Risdianto kalau nggak salah juga menghubungin untuk bisa nggak support. Alhamdulillah kami memang pada lihat di sosmed, oh ada mau wacana Car Free Night gitu. Nah itu kami sudah bergening dengan teman-teman, ayo kita ramekan di situ setiap Sabtu. Padahal Sabtu itu juga di tempat sendiri, masing-masing reguleran teman-teman itu pasti sudah punya market kan Pak. Ya. Nah bagaimana nanti di Car Free Night itu fanbase-nya dari 1 unit per unit masing-masing itu kita direct ke Atmo, biar rame tambah rame. Ya jadi seluruhnya akan turun. Jadi misalkan tukang sedu ada fanbase-nya, misalkan ada Bisa mobil lain. enggak, maksudnya ada langganan tetap. Oh, iya. Nah, di langganan tetap masing-masing. pindahan. Iya, kita Ayo, dari nah, situ ke iya. sosial media, Ah. si Kevin ada di sini, Iya. si tukang sedu ada di sini gitu. Iya. Jadi teman-teman pelanggan-pelanggan setianya kita tarik ke Atmo biar untuk rame. untuk Iya. meramaikan situ, dan kami baru dapat info waktu itu setelah dikontak dari Pak Ismail dan jajaran dan segala macam. Untuk rapat formal belum, ya, jadi kami belum tempatnya saja sudah gambaran dikasih selain pandang tuh oleh Pak Isdianto di sepanjang Atmo gitu. Ya, semoga lancar, sukses ya, dan juga support seluruh kegiatan yang ada di Palembang Amin. dan bisnis tetap menguat juga teman-temannya yang komunitasnya tetap akur, kompak gitu. Ada bertambah lagi teman-teman lain yang mungkin berusaha yang ada hubungan dengan mobil dan food truck ya. Terima kasih Pak Jas sudah ngobrol bersama kita, dan mungkin harapan lah sekarang ya. Sedikit aja sih harapan usaha food truck. Ya, harapan ini bagi teman-teman yang sekarang masih berpikir ataupun yang sudah punya usaha boleh bergabung di Food Truck Palembang. Itu ada di IG-nya komunitas Food Truck Palembang. Di sana kita atau bisa menghubungin kami di 0811 731 2785 untuk info lebih lanjut atau ngobrol lebih lanjut. Untuk harapan kami Food Truck Palembang adalah kami bisa diterima kembali dan meramaikan di CFN ataupun di reguleran teman-teman. Begitu Pak. Oke. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan, mungkin lain kali kita undang di UMKM ya. Siap. Aku kan diajak satu-satu lah ya anggotanya. Boleh. Ya, terima kasih Wajar, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galo-galo sudah kita ngobrol bersama Pak Jan Nur Hadi yang pemilik dari Tukang Seduh atau food trucknya Tukang Seduh dan sebagai ketua Food Truck Palembang. Dan semoga apa yang kita obrolin ini menjadi inspirasi dan ada yang keinginan untuk berusaha, karena ada niat dulu baru lakukan, dan kalau sudah itu akan dipandu oleh teman-teman yang sudah mendahului kita mungkin dengan usaha awalnya dan sukses sekarang, dan pacak menjadi sukses juga di perjalanan usahanya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan tentunya di program acara obrolan komunitas ya. Nah, nantinya ada obrolan atau teras UMKM dilanjutkan program acara Sriwijaya siang bersama rekan lainnya. Ya, Dor, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.